podcast PAS, podcast aku aja. Salah dong, PAS, podcast anak senja. Salah dong, sama aja, beda server kita ya. Kita ulang dari awal ya. Bener. Yang beneran. Oh iya. 1, 2, 3. Welcome back to our podcast PAS, podcast anak SMA. Oke, jadi kita hari ini mau bahas apa aja sih sebenarnya? Penasaran ya? Iyalah, pasti dong penasaran. Oh boleh sepenasaran itu. Jadi topik kita hari ini tuh mau membahas sesuatu yang berkaitan nih dengan remaja atau anak muda zaman sekarang yang istilahnya sama tahu gitu lah. Iya, aku jadi tambah penasaran nih, tentang apa sih? Nah, jadi sebelum kita bahas lebih dalam, ayo kita sama-sama panggil bintang tamu kita aja hari ini. Bintang tamu kita hari ini adalah Farel dan Jason. Nah, jadi hari ini tuh kita mau membahas tentang HIV, AIDS, dan juga narkoba. Oh alah, aku nih jadi tambah penasaran. Boleh dong dijelasin kali ya Kak Farel biar kita juga nggak bingung gitu. Terus kata-katanya yang udah dipahami dong biar nggak ngangong-ngangong gitu. Oh, oke. Aku mulai dari HIV dulu ya. Jadi HIV ini diambil dari kata human immunodeficiency virus. Nah, karena ada kata virus dan imun di dalamnya, sudah bisa kita tebak ya, HIV ini adalah salah satu jenis virus yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Ngeri juga ya. Terus untuk penularannya itu gimana sih? Untuk penularannya itu sendiri dapat terjadi dari adanya kontak dengan cairan tubuh penderita seperti dengan melakukan hubungan intim. Tapi perlu diketahui dan kita ingat juga kalau penularan HIV ini tidak sama dengan penularan batuk yang melalui udara atau virus COVID. Dulu tuh aku pikir penularan HIV itu sesensitif kayak kita kontak fisik gitu loh, atau sekedar berada di ruangan yang sama kayak kita gini. Astaga, baru tahu. Terus hubungannya sama AIDS ini apa ya? Nah, kalau AIDS itu sebenarnya dibilang sama sih, tapi bedanya ada di konteksnya. Kalau HIV itu virus yang tadi kita bilang, dan HIV itu ada tahap-tahap atau stadiumnya sendiri. HIV di tahap atau stadium akhir yang tidak ditangani dengan baik, ini akhirnya disebut AIDS, yang gampangnya disebut sebagai kondisi gangguan kesehatan. Oh gitu. Ya. Karena ada tahu tentang HIV dan AIDS, aku jadi takut deh. Iya bener banget. Oh ya tadi kan kamu bilang kita juga mau bahas soal narkoba ya? Itu gimana nih? Kita mulai aja Kak. Boleh banget. Gimana tuh Kak Jason sebagai penyuluh narkoba ahli muda? Wah, bisa aja nih. Sebenarnya umum, cuman jelaskan lagi sedikit tentang narkoba ya. Narkoba ini adalah singkatan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Tapi Kemenkes RI juga mengeluarkan istilah baru nih, yaitu nafza. Nafza ini juga sama kayak narkoba yang juga singkatan. Kalau nafza sendiri diambil dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tapi sama aja kok. Tapi narkoba itu sebenarnya ada manfaat baiknya kan ya? Ya ada, dan sebenarnya narkoba itu awal ditemukannya digunakan untuk pengobatan. Tapi dulu bukan langsung narkoba gitu. Dulu pengobatan ini menggunakan bunga opium yang bekerja untuk menghilangkan rasa sakit dan juga obat tidur. Tapi akhirnya mulai disalahgunakan waktu sudah masuk ke era modern, di mana waktu itu tahun 1874 sudah ditemukan itu namanya morfin. Nah, di tahun 1874 itu morfin yang sudah ditemukan akhirnya dibakar, dan waktu itu sangat parah pembakaran morfin. Waduh ngeri banget ya, sayang sih. Padahal waktu dulu kan bagus ya dipakai buat ngilangin rasa sakit gitu ya. Tapi sekarang di era modern ini malah menyimpang gitu. Parah banget memang. Tapi aku tuh bingung nih ya, kenapa orang yang mengkonsumsi narkoba itu kayak apa ya, bahasanya tuh kayak kecanduan gitu tuh. Kayak susah gitu lepasnya tuh sebenarnya kenapa? Aku dulu sih dikasih tahu karena ada zat-zat sesuatu, tapi aku tetap gak ngerti gitu. Jadi narkoba itu kenapa bisa bikin istilahnya candu ya? Itu sebenarnya karena narkoba ini mengandung zat kimia yang dapat berikatan dengan reseptor yang ada di otak dan tubuh. Ikatan antara zat aktif narkoba dengan reseptor di otak menyebabkan otak mengeluarkan zat bernama neurotransmitter tertentu yang menimbulkan efek pada tubuh
tergantung dari jenis narkoba tersebut. Dan juga kalau keseringan mengonsumsi narkoba, tubuh akan mentolerir dosis narkoba tersebut. Jadi kelihatannya tidak masalah untuk mengonsumsi narkoba terus-terusan. Berarti bahaya banget ya. Kira apa kita udah cukup sampai sini aja ya pembahasannya? Ya, aku juga rasa udah cukup banget nih informasi kali ini. Oke deh kalau kayak gitu, terima kasih banyak untuk Kak Jason dan Kak Farel ya. Terima kasih yang udah berharga banget nih ngebagiin ilmu-ilmunya kepada kita. Aku juga tahu banyak banget tentang HIV, AIDS, dan narkoba lebih dalam gitu ya. Semoga bukan hanya aku aja dan Kilani yang tahu, tapi teman-teman yang nonton juga pastinya lebih tahu. Iya bener banget. Betul. Aku juga senang banget nih dapat informasi baru tentang HIV, AIDS, dan narkoba ini. Semoga kalian juga senang ya dengan informasi yang dikasih Kak Jason dan Kak Farel kali ini. Ya udah deh kalau gitu. Ya aku juga menarik beberapa kesimpulan deh kayaknya dari yang pembahasan kita kali ini ya. Jadi kita anak para remaja ini atau pemuda ini ya yang akan melanjutkan untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depannya, tolong jaga diri kalian baik-baik ya. Mendingan jangan ikut-ikutan temen deh. Terus kayak gaya hidup mereka seperti merokok, minum kayak gitu, mending jangan deh guys. Mending makan cilok ya enggak? Tuh, Gimana? aku setuju banget. Jadi ingat ya guys, karena untuk melepas diri dari narkoba itu susah banget. Jadi jangan coba-coba untuk sekedar kayak iseng gitu loh. Betul guys. Jadi kita harus tetap semangat dan jaga kesehatan ya guys. Betul. Aku juga mau ngingetin nih kalian untuk jangan lupa ikuti media sosial kami dan kasih tahu kami pendapat kalian tentang part pertama di episode ini. Pastikan kalian tetap bersama kami untuk part selanjutnya ya, karena info menariknya part selanjutnya ini masih berkaitan dengan podcast kita kali ini. Betul. Oke, kalau kita Mila, Dengan Borel. terima kasih dan Bye. Hello Squad, welcome back to our podcast PS Podcast Anak SMA. ketemu lagi ya kita hari ini kita membahas apa sih? Betul banget tuh. Pada kesempatan kali ini di part kedua kita akan membahas, pasti topiknya nggak jauh beda sama yang di part pertama ya. Berarti masih seputaran kayak HIV, AIDS, narkoba gitu ya? Iya tapi nggak ngebahas itu lagi. Kita udah nggak ngebahas HIV, AIDS ataupun narkoba gitu. Berarti hari ini kita bahas pergaulan remaja yang relate banget ya sama Iya. zaman sekarang. Bener, hari ini juga kita mau bahas pergaulan remaja dengan bintang tamu yang spesial. Jadi siapa sih bintang tamu yang katanya kamu spesial banget tuh? Ada nih bintang tamu spesial kita, namanya Kak Sela ya. Langsung aja kita panggil nih orang kita ke orangnya nih ya. Halo. Hai Kak Sela. Daripada kita berlama-lama ini, mungkin kita langsung aja nih masuk ke topiknya kali ya. Mulai dari mana nih? Dari yang sederhana dulu kali, boleh ya? Dari dasar-dasarnya. Ya benar tentang pergaulan anak zaman now gitu loh. Nah, kalau bicara tentang pergaulan remaja masa kini, sebenarnya tuh gak ada masalah sih. Tapi yang jadi masalah itu perspektif yang dari remajanya itu tentang kata pergaulan. Gimana itu maksudnya kak? Nah, sebenarnya kalau membahas tentang remaja, kan masa-masa transisi di mana anak mulai beranjak dewasa. Di masa-masa inilah sebenarnya kekhawatiran orang tua tuh yang paling besar. Alasannya karena orang tua tuh takut jika anaknya salah memilih jalan atau nggak tahu ya arahnya mau kemana. Terus bicara tentang pergaulan, yang tadi aku maksud itu sebenarnya perspektif yang salah itu ketika seorang anak menganggap kata gaul sendiri itu sebagai mengikuti tren, mode, dan hal-hal yang berhubungan dengan keglamoran hidup. Juga di masa-masa remaja ini, anak-anak itu butuh dukungan dari lingkungannya kan. Semua pihak di sekitarnya itu memiliki peran yang besar dan penting di dalamnya. Salah satunya itu remaja sebayanya, kayak mungkin teman-teman kalian. Nah, karena masa remaja ini rawan, mereka itu bisa saja mengikuti gaya hidup teman sebayanya, tapi kan bisa tidak tahu. Tapi kan mereka nggak tahu kan, gaya hidup yang diikuti itu baik atau enggak. Hal inilah yang bikin orang tua tuh jadi khawatir dengan anaknya ketika mulai beranjak dewasa. Apa jangan-jangan kita
yang kayak kita ini dikhawatir orang tua kita ya. Pasti dong, kayak orang tua mana sih yang nggak khawatir sama anaknya? Iya sih. Guys, sebenarnya bintang tamu kita nih nggak cuma Sela loh. Maksudnya gimana tuh? Siapa tuh? Jadi Kak Sela ini akan ditemani oleh bintang tamu lainnya. Namanya Kak Vio. Penasaran gak sih? Penasaran. Mending langsung panggil aja nggak sih? Iya, bener banget. Oke, kita panggil barengan ya guys. Silakan Kak Vio. Yeay. Halo Kak Vio. Halo, perkenalkan nama saya Vio. Wah, makin rame aja ya kayaknya podcast kita nih, Au. Iya dong, biar teman-teman juga nggak bosan ya. Kita kasih surprise-surprise sedikit lah. Ya, kita lanjut aja kali ya. Tadi pembahasan Kak Sina tuh kalau aku nggak salah ingat sampai di kekhawatiran orang tua. Nah itu yang kita foto. Iya, mantap ya Kak ya. Boleh dilanjutkan Kak penjelasannya? Boleh, boleh. Sebenarnya ada fakta yang mau aku kasih tahu loh. Apa tuh? Sebenarnya menurut aku ya, pergaulan remaja masa kini itu udah ada di tahap yang mengkhawatirkan loh. Maksudnya gimana itu? Jadi, pergaulan remaja masa kini dengan masa lampau itu maksudnya udah jauh beda banget. Jadi udah gak bisa disamakan. Karena apa ya, kayak udah terlalu jauh gitu loh. Jadi sekarang ini dianjurkan untuk setiap orang tua agar memperketat lagi pengawasannya terhadap anak-anak mereka. Apalagi di fase remaja kayak gini kan, takutnya akan terjerumus hal-hal negatif yang gak diinginkan gitu. Seperti narkoba yang sudah banyak banget anak remaja masa kini tuh terjerumus di dalamnya. Iya bener banget ya, kalau dipikir-pikir lagi memang generasi kita yang sekarang ini beda ya sama generasi muda yang dulu. Iya, aku setuju banget. Apalagi sekarang ini kan kita udah hidup di era yang maraknya media massa seperti elektronik maupun cetak itu sudah bisa dengan leluasa banget itu nampilin hal-hal yang bisa merusak akhlak generasi muda masa sekarang ini. Iya bener banget, jadi susah kan untuk mengawasinya. Makanya itu kadang orang tua tuh juga bingung mau ngasih anaknya handphone, tapi kan susah. Zaman sekarang kan kalau misalnya mau diminjemin atau ada perlu sesuatu kan harus cepet ya. Iya, Jadi betul. kalau nggak dikasih handphone kan otomatis orang tuanya nggak bisa ngomongin anaknya dan lain-lain. Dan sebenarnya ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi negara kita loh. Depan. Maksudnya tuh gimana ya? Kok tiba-tiba jadi ancaman Iya, gitu? Jadi dengan adanya pergaulan-pergaulan yang semakin mengkhawatirkan, karena teknologi yang semakin canggih, pergaulan bebas hingga hal lain seperti narkoba ini, negara menjadi khawatir dengan para remaja. Negara ini istilahnya sedang menghadapi ancaman dan juga gangguan dari pergaulan remaja saat ini. Contohnya kayak narkoba. Banyak anak muda yang terjerat dengan narkoba karena diawali dengan iseng, kalian tahu kan? Atau gengsi terhadap teman lainnya yang kayak dia rasa mungkin kalau dia nggak narkoba mungkin nggak keren ya kayak gitu. Wow. Pastinya menjadi ancaman kan bagi Iya. generasi kita. Terlebih lagi hilangnya generasi bangsa yang mungkin seumuran kita tuh bisa menjadi penerus yang bisa memajukan negara kita gitu. Dan kita juga dari sini akan hilangnya generasi atau lost generation di masa yang akan datang. Wah, kasihan gak sih kalau akhirnya negara ini terpaksa kehilangan generasi yang harusnya melanjutkan bangsa di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang. Iya sih, selain itu kan kasihan juga gitu ke diri mereka sendiri ya. Gimana nih Kak Vio tanggapannya terhadap pergaulan remaja saat ini yang tadi dibilang sudah masuk tahap yang mengkhawatirkan? Sesungguhnya aku juga baru tahu sih kalau ternyata pergaulan saat ini yang lihat biasa saja ternyata menjadi ancaman untuk keberlangsungan negara ini. Kalau untuk tanggapanku sendiri jujur aku sedih, kayak ternyata seperti itu ya, apalagi dampaknya tidak hanya untuk negara tapi untuk dirinya sendiri. Aku jadi kayak aduh sayang banget. Kira-kira ada saran nggak nih yang mau kakak kasih ke remaja-remaja yang lagi nonton nih? Boleh nggak aku dulu? Boleh. Boleh. Kalau dari aku sih, sarannya jangan sekali-sekali melampiaskan sesuatu atau mungkin kalian punya masalah, kalian lampiasin ke narkoba gitu. Karena sekalinya kita berkenalan dengan narkoba, kita akan menjadi kecanduan dan nggak bisa berhenti gitu loh. Jadi bisa menjadi salah satu alasan kita dapat mengancam negara kita dan lingkungan kita juga. Bener banget ya kak ya. Terus kalau buat Kak Vio sendiri nih gimana? Kalau dari aku sih ya kurang lebihnya sama sih dengan yang tadi Kak Sela bilang. Jangan sekali-sekali ngiseng dengan narkoba, sama juga sayangi diri sendiri. Bahasanya berat banget ya kayaknya. Ini cocok nih buat anak muda yang sekarang tuh suka nggak menghargai gitu hidupnya. Bener dirinya banget. sendiri. Iya, aku juga mikir hal yang sama mah.
Iya kan, karena aku juga sekarang lihat anak-anak muda ini tidak sayang dengan dirinya sendiri, kayak menganggap sepele gitu dengan hidupnya. Coba dong Kak, kasih kesan pesan buat remaja-remaja sekarang yang mungkin mereka nih belum bisa menghargai dirinya sendiri ya. Jadi guys, jangan lupa sayangi diri sendiri. Kita harus terus mengingatkan diri kita kalau kita ada sampai saat ini karena anugerah yang dikasih Tuhan sama kita. Kita sudah diciptakan, dikasih kesempatan untuk merasakan emosi, menikmati lingkungan, bahkan tubuh kita untuk beraktivitas dengan baik. Tubuh kita ini bukan punya kita, ini punya Tuhan yang dititipkan kita. Jadi kita harus menghargai. Betul, aku setuju banget. Jangan lupa ya guys, kita tuh bisa mulai kok sayang sama diri kita tuh dengan hal-hal kecil dan sederhana. Contohnya menerapkan pola hidup sehat, iya nggak Kak? Iya betul. Contohnya tuh apa tuh Kak yang bisa dijelaskan lagi mungkin? Pola hidup sehat ini bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti menjaga pola makan yang baik dengan mengurangi junk food, olahraga sederhana atau sekedar melakukan aktivitas fisik, tidak begadang dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk pola hidup sehat lainnya ini teman-teman bisa cari ya di internet, surfing-surfing sendiri karena kita sudah cukup ya awal podcast kita kali ini. Iya, Phil, bener banget. Seneng banget ya bisa dapat pengetahuan lagi dari episode kali ini dengan Kak Sela dan Kak Vio. Nah, jadi apa nih yang bisa kamu ambil? Nanya aku ya, yang bisa aku petik nih pelajarannya dari topik hari ini itu adalah sayangi diri kita sendiri dan juga jangan sekali-kali membawa diri kita ke hal-hal negatif hanya untuk mengikuti tren yang sudah ada. Sudah saatnya kita sebagai remaja itu membuka mata tentang ancaman dan juga keberlangsungan bangsa kita ini. Itu sih kalau dari aku. Kalau kamu apa? Kalau aku penasaran. Kalau dari aku sih nggak jauh beda ya sama kamu. Cuman aku juga dapat pelajaran lain, yaitu jangan memandang diri kita sendiri sebelah mata atau sepele karena kita itu berharga. Itu yang kita bahas tadi ya. Kalau memang kalian tidak merasa dihargai oleh lingkungan di sekitar kalian, kalian tuh harus tetap ingat gitu ada Tuhan yang bangga dengan kalian, yang sayang sama kalian, dan kalian juga harus menghargai hidup, juga memaknai hidup dengan baik sebagai anugerah yang udah Tuhan berikan gitu kan. Iya, aku setuju sama kamu Au. Ya sudah mengingat waktu juga kayaknya udah memang harus berhenti sampai sini aja nggak sih podcast kita. Bener banget, iya guys, sudah waktunya kita berpamitan. Sedih sih. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin video kita dari part 1 sampai part 2. Semoga video kami bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan juga sekaligus menutup episode kita narkoba HIV AIDS dan pergaulan remaja zaman now ini. Kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus dukung kami di media sosial kami dan juga media sosial bintang tamu kita hari ini.